Halo, halo, apa kabar? Bagaimana liburan Anda? Wah, masih berapa hari lagi ya? Masih ada tersisa 2 hari lagi. Selamat menikmati libur panjang kali ini, libur akhir pekan yang panjang kali ini. Saya ajak Anda seperti biasa bergabung bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo mengakhiri kunjungannya selama 4 hari ke India dan sekaligus hari ini memulai kunjungannya ke Malaysia. Di India selain menghadiri Hari Republik atau Hari Kemerdekaan India ke-76, bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri India dan para petinggi negara lainnya, Prabowo itu juga menyempatkan diri mengunjungi dan meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi. Ini tentu saja ada simbol tertentu ya. Ini simbolis lah kunjungan ini karena bagaimanapun juga Mahatma Gandhi itu adalah seorang tokoh besar, bukan hanya besar bagi bangsa India tapi juga tokoh besar bagi dunia. Tentu selalu ada pesan, sebetulnya pesan politik yang diandalkan pada narasi itu. Dan kita membaca narasi Pak Prabowo di India, dia mengunjungi makam Mahatma Gandhi. Itu satu simbol, satu sinyal juga untuk membaca apa arah atau apa wisdom yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Kita tahu Mahatma Gandhi adalah bukan sekedar bapak atau tokoh India, tapi dia tokoh kemanusiaan dunia tuh, yang mengupayakan kemerdekaan India melalui gerakan yang disebut tanpa kekerasan, ahimsa. Dan itu penanda bahwa dalam masyarakat timur ada semacam jejak, sebetulnya jejak teologi untuk tidak memakai kekerasan, untuk menghormati, bahkan menghormati makhluk, untuk tidak menyakiti makhluk. Kira-kira itu filosofi dari ahimsa. Karena itu perlawanan diam atau perlawanan tanpa kekerasan dari Mahatma Gandhi itu diingat sebagai satu pelajaran moral untuk mengakhiri perang, untuk meminta atau memperjuangkan kemerdekaan India. Dan India memang merdeka tahun berapa itu? 2 tahun setelah Indonesia tahun 47. Jadi kelihatannya sinyal yang hendak diucapkan oleh Pak Prabowo dengan mengunjungi makam Mahatma Gandhi adalah ajukan tesis perdamaian, hilangkan sifat kekerasan di dalam politik, di dalam upaya untuk merawat perdamaian dunia. Jadi ada filosofi yang diucapkan oleh Presiden Prabowo, dan kita mulai mengerti bahwa memang Prabowo punya semacam target untuk menjadi pemimpin, bukan sekedar di Indonesia tapi pemimpin Asia. Karena itu dia berupaya untuk membaca banyak hal tentang pedoman hidup di Asia atau dalam pengertian Eastern philosophy atau Eastern outlook terhadap banyak problem. Nah, kita tunggu sebetulnya konsekuensi itu. Tentu seseorang yang mengunjungi makam Mahatma Gandhi adalah pencinta atau pemulia atau penghormat pada yang bersangkutan. Dan Mahatma Gandhi sebagai orang yang sangat sederhana, dan kita tahu foto-foto Mahatma Gandhi di India, di seluruh dunia dia pakai baju sederhana. Di Inggris juga dia lakukan semacam tapa brata untuk mengucapkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan persahabatan antara Indonesia dan India juga didasarkan pada persamaan filosofi itu, hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan tidak boleh berlanjut. Jadi kelihatannya Prabowo menginginkan diucapkan kembali sebagai filosofi diplomasi Indonesia, yaitu kesetaraan, kebebasan, perdamaian. Jadi semua keunikan yang ada di dalam kebudayaan timur dimodelkan di dalam filosofi ahimsa tadi oleh Mahatma Gandhi atau oleh agama Hindu secara lebih luas. Ahimsa artinya jangan menyakiti, dan itu yang mungkin jadi semacam pedoman di dalam upaya kita membaca arah politik luar negeri Prabowo, yaitu menginginkan ada perdamaian dan menghentikan kekerasan dalam perang terutama. Tentu sinyalnya pertama-tama ke Timur Tengah, dan sinyal berikutnya mungkin ke Amerika, yang ketika Donald Trump terpilih sekarang, maka ada postur lain di dalam politik dunia, karena Pak Presiden Amerika akan memulai satu target untuk menggedekan kembali, membesarkan kembali ide tentang Amerika. Dan kita tahu ide tentang Amerika kalau dia jadi besar, orang ingat pada Rambo, kan itu intinya. Apalagi beliau datang dari Donald Trump datang dari Partai Republik yang
selalu kelihatan lebih berotot. Tetapi untuk membesarkan Amerika ada konsekuensinya. Hal-hal yang menyangkut keadilan dunia mungkin akan, atau kemerdekaan, atau sebut saja perdamaian dunia itu, atau politik internasional akan dikurangi porsinya oleh Donald Trump. Dia akan fokus pada urusan dalam negeri. Sementara Indonesia tentu melalui bolak-baliknya Presiden Prabowo ke luar negeri, tentu dalam upaya untuk meningkatkan postur Indonesia di dalam fora internasional, postur yang sudah hilang selama 10 tahun yang lalu ketika Jokowi memerintah. Ketika Pak Prabowo melakukan diplomasi dunia, ini kunjungan-kunjungan ke negara ini kan termasuk diplomasi dunia ya. Pendahulunya Pak Jokowi itu ternyata malah sedang asik melakukan touring dengan klub motor di kota Solo. Dan keren nih pakai jaket kayak gaya anak muda ini. Apa ya, jaket Levi's model kayak Dylan gitu mungkin ya. Saya pikir tadinya kabar bahwa Pak Jokowi mau touring bersama klub motor di Solo itu cuma bercanda, karena apalagi waktu itu disebutnya bahwa startnya dari rumah presiden gitu ya. Jadi tetap saja buat orang Solo sebagian tentu saja ya. Pak Jokowi itu maksud saya adalah tetap presiden gitu. Tapi ternyata kegiatan itu benar dilakukan kemarin. Dan ini kegiatannya juga diunggah di akun X-nya Pak Jokowi. Ya, netizen memperhatikan bahwa paralel atau bersamaan dengan, atau pada saat yang sama, Presiden Prabowo ada di India dan pergi ke toko buku, lalu mengunjungi tokoh humanisme internasional, itu Mahatma Gandhi. Mantan Presiden Jokowi justru mondar-mandir di atas motor gede tuh untuk menikmati sore katanya, atau jalan-jalan tuh dengan komunitas pemotor di Kota Solo. Jadi kita juga lihat ini kontrasnya antara seseorang yang harusnya ada di dalam perpustakaannya, atau mungkin Pak Jokowi merasa udah 2 minggu saya di perpustakaan, maka saya mau jalan-jalan dulu pakai motor. Walaupun orang tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya perpustakaan. Dan Pak Jokowi tidak punya tradisi mengunjungi situs-situs yang menimbulkan inspirasi tentang kemanusiaan, tentang kebebasan, tentang ilmu pengetahuan. Jadi Pak Jokowi memang memilih hobi untuk ya mondar-mandir aja atau warawiri di atas motor gede kan, sambil memproduksi karbon dioksida. Jadi kelihatannya memang netizen akan melihat kontras itu. Dia akan mulai membandingkan antara hobi yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden, yaitu membentuk semacam komunitas untuk menghasilkan atau mengumpulkan pikiran-pikiran terbaiknya, mulai menulis biografi. Ternyata itu nggak mungkin kita harapkan. Jadi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, tetap ingin ada di media massa, ingin kamera ada di sekitar dia, ingin dia dibuntuti oleh pers, tetapi dengan ide yang terbatas, itu naik motor itu kan. Jadi ya tetap akan ada kamera bersama beliau, tetapi itu kamera buzzer, kamera pemuja-pemuja pemuja-pemuja Presiden Jokowi. Jadi akan ada mungkin tim survei yang sedang memantau berapa banyak orang yang dada-dada itu angkat tangan pada Jokowi dari atas sepeda motor, berapa banyak orang yang lalu lalang tapi nggak peduli Jokowi mau naik motor gede yang mungkin cc-nya sebesar cc Honda Bebek itu. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Tetapi yang jadi soal adalah orang mau lihat ketokohan seseorang itu justru setelah dia lengser. Jadi ketika Presiden Jokowi memerintah tentu ada kesibukan kenegaraan, walaupun pada akhirnya orang sebutin kesibukan kenegaraan Jokowi ada kesibukan untuk memastikan bahwa dinasti dia masih akan diteruskan, sehingga tidak ada kesibukan yang membawa manfaat pada negeri ini. Jadi orang melihat Pak Jokowi dalam kapasitas itu. Sekarang orang melihat Jokowi justru di atas motor, bukan di dalam situasi atau dalam suasana di mana orang melihat oke, Jokowi itu adalah seorang yang punya gagasan. Jokowi itu sedang menyusun buku yang akan menjadikan panduan Indonesia ke 2045 misalnya. Ternyata enggak, Jokowi lebih suka lalu lalang di tengah jalan ketimbang berupaya merefleksikan apa yang sedang berlangsung di Indonesia hari ini. Jujur saya merasa aneh melihat berbagai aktivitas Pak Jokowi ini. Sebagai mantan presiden 2 periode gitu, kok kegiatan yang dilakukan tuh lebih terkesan mencari sensasi dan miskin substansi maksud saya. Jadi publik akhirnya menyimpulkan bahwa sudahlah era Pak Jokowi sudah selesai.
tetap beritanya masih ada, tapi bukan berita yang betul-betul berguna atau berkualitas. Ya, nonton Pak Jokowi di atas motor gede, ya apa bedanya nonton seorang selebriti di atas motor gede juga tuh. Dan mungkin sang selebriti lebih bermakna karena si selebriti dia masih bisa mengucapkan hal-hal yang membuat orang percaya bahwa dia ada selebriti itu, karena dari awal dia punya kapasitas itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan orang lihat dia sebagai orang yang tetap ingin diperhatikan, itu masalahnya kan. Apa namanya tuh, naik, kalau anak milenial bilang terus naik skuter. Skuter itu artinya selebritis yang kurang terkenal. Ini saya ngutip aja ya apa yang beredar di media massa tuh. Tapi sekali lagi, masalah dasar kita adalah mencari figur pemimpin justru ketika, atau membaca figur pemimpin justru ketika dia selesai masa jabatan. Selama dia adalah masa jabatan, tentu luxury dia itu, kemewahan secara politik, kemewahan secara artistik diatur oleh tim suksesnya. Tetapi tim itu akhirnya ikut juga memelihara hal yang sama kendati Pak Jokowi bukan lagi presiden. Tetapi sekali lagi itu ada keinginan Pak Jokowi untuk tetap beredar, untuk tetap terbaca, untuk tetap hadir sebagai tokoh dalam upaya mempengaruhi citra beliau. Dan pada saat yang sama terus-menerus ada desakan supaya Pak Jokowi itu diperiksa di pengadilan, karena sangat mungkin beliau terlibat dalam banyak kasus gratifikasi itu. Entah itu gratifikasi pada keluarganya atau gratifikasi yang dia peroleh karena memberi keistimewaan pada proyek-proyek tertentu yang kemudian disebut sebagai proyek strategis nasional. Jadi segala hal yang masih tersimpan di dalam benak publik hendak dituntaskan semester ini. Jadi kita tunggu. Banyak hal yang dilaporkan tentang perilaku Presiden Jokowi, terutama hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, memanipulasi konstitusi. Tentu PDIP yang paling hafal apa yang menjadi agenda kejahatan. Agenda artinya apa yang sudah, atau buku harian kejahatan Pak Jokowi di dalam hal-hal yang sifatnya politis maupun konstitusional tentu disimpan oleh PDIP. Jadi sekali lagi kita menghitung secara saksama bahwa Pak Jokowi nyari udara seger itu dengan memanfaatkan komunitas motor gede, tentu dalam upaya untuk rilis stresnya dia itu tuh. Jadi pasti itu nggak ada soal juga, bagus juga. Yang jadi soal adalah orang tidak melihat semacam sebetulnya kejujuran dari seorang yang pernah memimpin Indonesia dan masih berupaya untuk tampil di media massa, tapi tanpa standar, seperti tanpa standar kualitas itu kan. Kalau dia berkualitas mungkin dia akan pamer lagi diskusi dengan anak-anak di sekolah atau lagi mengumpulkan kembali ya relawannya dan memikirkan masa depan bangsa. Jadi kalau di atas motor tentu dia memikirkan apa yang akan dia tempuh di dalam di atas roda dua itu, sementara roda Republik berputar justru dalam bahaya hari ini karena kehidupan politik yang masih penuh ketidakpastian. Demikian juga Presiden Jokowi, Presiden Prabowo masih berupaya menyusun strategi supaya 8% pertumbuhan itu bisa dicapai. Jadi semua hal kita lihat dalam kontras. Prabowo berupaya untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali akal sehatnya. Sementara Pak Jokowi berupaya untuk terus tampil di media massa supaya orang ingat bahwa dia adalah seorang yang bisa mengendarai motor. Ya mestinya ini kampus-kampus di Solo lah setidaknya ya mengundang Pak Jokowi kayak ngasih public lecture atau apa gitulah, biar supaya jangan kelihatan Pak Jokowi nggak punya kerjaan seperti ini. Akhirnya yang dilakukan Pak Jokowi malah naik motor touring gitu. Ya boleh sih seorang presiden seperti itu, tapi kan ini misalnya kalau dilakukan oleh Pak Jokowi dulu untuk sebelum dia menjadi presiden atau bahkan ketika dia menjadi presiden itu dilakukan untuk melakukan pencitraan gitu ya. Tapi sekarang setelah tidak menjadi presiden kok masih terus terkesan dia melakukan pencitraan terus gitu ya. Memang dari gejala beberapa kali pencitraan yang dipamerkan oleh Pak Jokowi, terbaca bahwa beliau masih ketagihan kamera, masih ketagihan publikasi. Entah itu dalam bentuk satire, puja-puji, apapun. Tetapi Pak Jokowi sangat tahu bahwa rakyat kita itu butuh
atau dia butuh kamera supaya rakyat masih mengingat Jokowi. Ya tentu ada ingatan publik, tetapi sekali lagi semakin Pak Jokowi tampil di kamera, semakin orang mengingat hal-hal justru yang buruk dari beliau. Kenapa begitu? Karena proksi Pak Jokowi ke dalam kabinet Prabowo itu melalui Gibran yang sekarang adalah wakil presiden. Sementara kabinet terlihat tidak bisa maksimal, bukan sekedar karena kapasitas birokrasinya atau kapasitas pemerintahnya yang terlalu gemuk sehingga kurang lincah bekerja, tapi juga ada keterbatasan anggaran tuh, dan itu sangat fundamental. Kan banyak kementerian yang dipotong anggarannya, dan itu menyebabkan ya ekonomi nggak bergeliat. Kalau kementerian bikin acara di daerah-daerah kan pasti UMKM langsung hidup. Bunga-bunga, toko bunga langsung dipesan, apalagi itu kuliner bersiap-siap, oleh-oleh langsung jalan tuh, semua hal itu, fotografer. Jadi memangkas anggaran departemen ya bagus juga supaya ada penghematan, tapi pada saat yang sama tidak memajukan ekonomi, kan itu konsekuensinya. Kan selalu ada bencana berhubungan, ada trade off antara pengurangan size keterlibatan pemerintah di dalam spending atau state spending keuangan negara, itu mematikan ekspektasi atau mematikan pasar atau produksi dari mereka yang ada di daerah tuh. Spanduk-spanduk pasti nggak akan dipakai lagi tuh, karena tidak akan ada ucapan selamat datang atau selamat seminar. Jadi selalu ada konsekuensi antara keinginan untuk berhemat dan konsekuensi bahwa penghematan tidak akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Tapi itu mungkin sudah dihitung secara saksama oleh kabinet. Namun yang harus diingat bahwa impact ini jatuh bersamaan dengan soal-soal yang mungkin juga jadi problem ke depan, karena Pak Jokowi, Pak Prabowo berupaya untuk menyelamatkan satu program strategisnya, itu makan siang bergizi gratis, dengan mengambil dari kiri kanan untuk membenahi distribusi atau penyediaan bahan, termasuk sistem bisnis yang belum bonafit. Karena bagaimanapun mengelola makan siang gratis setiap hari itu melibatkan satu aktivitas bisnis yang betul-betul harus teliti. Jadi kelihatannya itu problem kita, dan sambil menunggu keterangan pers nanti Pak Prabowo setelah pulang dari India, kita juga menunggu keterangan pers setelah Jokowi selesai mondar-mandir dengan motor gedenya. Nah, kalau saya pilih salam akal sehat, Salam ya,